selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti baik kan? Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kembali lagi sama Kak Rin, sama Kak Yoris. Kita mau bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Meskipun masih tetap di rumah masing-masing, tapi itu nggak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Nah, siapkan hati dan pikiran kita. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, meskipun masih di rumah kami masing-masing, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau sertai ya Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah ini menjadi ibadah benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, ada sukacita nggak ada deh? Ada sukacita nggak? Gimana kalau ada sukacita? Sukacita. Yeay. Mas Daddy udah lupa ya? Sekarang kalian tanya sekali lagi ya. Ada sukacita nggak deh? Sukacita. Yeay. Nah, kan kita udah bersukacita nih. Kak Rin mau adik-adik sekarang makin berdiri. Kita mau naikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Cepat berdiri ya. Bersama saudara
sahabat yang memisahkan kita. Meskipun kita sekarang di rumah masing-masing, gak ketemu, tapi kita gak terpisahkan Pak adik. Apalagi dalam Tuhan Yesus kita gak akan terpisahkan. Nah, sekarang Pak tadi silakan duduk sana Pak Karin. Tadi duduk aja sana. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh siapa? Tahu nggak? Lihat aja sendiri nanti siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita akan pujian. Apakah baca kitab suci? Oh ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Itu yang ya. Selamat pagi adik-adik, senang sekali Karis hari ini
ini bertemu lagi dengan adik-adik semua. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Kami sudah memuliakan nama Tuhan dan kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya boleh membuka hati pikiran kami sehingga kami anak-anak-Mu dapat mengerti dan memahami akan cerita firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Garis baca ya buat adik-adik semua. Adik-adik bisa melihat sendiri di Alkitab masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Karis mau nanya ini. Adik-adik pernah merasa ketakutan nggak? Ayo coba ceritakan adik-adik ketakutan karena apa? Pasti ada penyebabnya seseorang bisa mengalami ketakutan. Nah, mungkin adik-adik mungkin masih ingat ya awal-awal adanya COVID-19 ini pada bulan Maret tahun lalu ya. Kalau adik-adik bisa melihat di televisi atau di media-media sosial gitu, mungkin yang pegang HP bisa lihat gitu bagaimana keadaan pada saat itu ketika awal-awal COVID itu. Nah, orang-orang pada takut semua ya kan. Sekolah ditutup, gereja ditutup, kan di lockdown semua ya. Sekolah minggu juga ditutup dan banyak kantor-kantor juga ditutup. Karena apa? Karena COVID. Kita semua takut daripada corona ini, takut kena COVID ini. Jadi semua diimbau untuk tetap ada di rumah. Adik-adik juga di rumah seperti itu. Jadi sekolah minggu secara online, sekolah juga adik-adik mungkin secara online juga kan, sampai sekarang pun masih online. Itu karena adanya COVID-19. Orang-orang pasti, kita juga pasti mengalami ketakutan pada saat itu. Nah, adik-adik, di dalam cerita kita tadi, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ini menceritakan bahwa murid-murid pada saat itu juga sedang mengalami ketakutan. Mengapa murid-murid mengalami ketakutan? Yang pertama, guru mereka yaitu Tuhan Yesus sudah mati
dan dikuburkan. Yesus yang adalah guru mereka yang setiap saat bersama-sama dengan mereka dalam segala situasi mereka, dan ketika kalau adik-adik juga mengingat ketika mereka banyak sekali kejadian-kejadian yang mereka alami pada waktu itu, Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Tetapi saat ini, sekarang, Dia tidak ada bersama dengan mereka. Makanya mereka mengalami ketakutan. Mereka juga mengalami ketakutan karena pada saat itu orang-orang Yahudi mencari mereka. Orang-orang pada saat itu menuduh murid-murid bahwa mereka mencuri mayat Yesus. Mereka mengalami ketakutan, sehingga diceritakan di dalam pembacaan kita tadi itu, ketika mereka ada di satu tempat, mereka mengunci semua, mengunci ruangan semua, mengunci pintu-pintu semua, memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam. Mereka, murid-murid itu mengalami ketakutan dari orang-orang Yahudi juga, karena orang-orang Yahudi juga baru saja menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat itu mereka mengalami ketakutan. Tetapi ketika semua sudah terkunci, pintu-pintu terkunci, tiba-tiba Yesus datang, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, pasti murid-murid pada saat itu kaget. Tiba-tiba ada orang berdiri di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba ada orang bersama-sama dengan mereka, padahal pintu semua sudah terkunci. Mereka sudah memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa masuk karena sudah dikunci. Tetapi Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pasti pada saat itu murid-murid kaget. Pada saat itu murid-murid pasti takut, dipikirnya, siapa gitu, hantu atau apa gitu, karena mereka memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Nah, di dalam kebingungan mereka itu, Tuhan Yesus juga di ayat yang ke-20 itu dikatakan bahwa sudah itu Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan juga lambungnya. Tangan bekas paku ketika ia disalibkan dan juga lambung yang ditikam itu. Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Ketika murid-muridnya melihat bahwa, oh benar, ini Yesus yang adalah guru kita, mereka langsung bersukacita pada saat itu. Ketakutan yang mereka alami di awal itu sekarang berubah menjadi sukacita. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata itu menghibur mereka, menghibur murid-murid pada saat itu. Ketika mereka melihat tangan dan juga lambungnya, mereka bersukacita. Oh, Tuhan Yesus benar-benar hidup. Mereka baru percaya bahwa Yesus yang adalah guru mereka benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya cerita biasa bahwa Yesus itu sudah bangkit, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus itu benar-benar nyata, dan saksi matanya adalah murid-murid Yesus sendiri. Mereka melihat langsung bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka pada saat itu dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, adik-adik, di awal tadi Karis menanyakan apakah adik-adik pernah mengalami ketakutan atau apa.
Pasti adik-adik pernah mengalami ketakutan kalau seumpamanya di rumah sendirian. Dalam musim-musim sekarang kan musim hujan, tiba-tiba mati lampu, lagi sendirian di rumah. Adik-adik takut nggak? Pasti mengalami ketakutan. Atau adik-adik kita sudah berbuat baik seperti itu sama orang, tapi orang-orang malah menuduh kita seperti itu. Kita dikatakan salah atau apa gitu. Atau di dalam awal-awal COVID juga Karis sudah katakan tadi, kita pasti mengalami ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita dalam situasi yang membuat kita merasa takut, membuat kita merasa sendirian seperti itu. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Adik-adik harus tahu itu, harus ingat bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, memberikan kita damai, sejahtera, dan juga sukacita. Seperti murid-murid tadi, dalam keadaan ketakutan mereka, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid ini merasa hati mereka penuh dengan damai, merasa damai di dalam hati mereka. Begitupun dengan kita. Ketika kita merasa ketakutan, ketika kita merasa kesendirian, merasa sendiri seperti itu, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, memberikan kita damai, sehingga hati kita penuh dengan damai dan sukacita. Dan Tuhan Yesus juga memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus-Nya. Jadi hari ini kita boleh belajar tadi dari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam keadaan ketakutan murid-muridnya, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan damai bagi mereka. Ketakutan murid-murid berubah menjadi sukacita. Ketakutan di awal tadi sudah diganti dengan sukacita dan damai sejahtera. Begitupun dengan kita. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, bersama dengan kita, memberikan kita damai dan sukacita, sehingga kita tidak lagi merasa takut dan juga tidak lagi merasa sendirian dalam keadaan apapun juga. Oke adik-adik, itu yang kita pelajari firman Tuhan pada hari ini ya. Nah, Haris juga memberikan ayat hafalan bagi adik-adik untuk bisa menghafal di rumah. Ayat hafalan kita dari nats yang sama, Yohanes 20 ayatnya yang ke-20. Yohanes 20 ayat 20 itu nas kita ya. Haris baca buat adik-adik. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, jangan lupa dihafal ya ayat hafalan kita. Amin. Untuk cerita firman Tuhan hari ini, kiranya adik-adik dapat mengerti akan penjelasan dari Kak Riz. Nah, kita doa dulu sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan boleh menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang sudah dijelaskan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa? Kak? Kak Riz? Oh, Kak Riz. Nah, oleh Kak Riz. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan buat memberikan terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian persembahan kami.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai pada kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan ke akhir, dan pada kami bisa dengan lancar. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Kau beritakan kepada kami ya Tuhan melalui Kak Riz pada pagi hari ini. Kiranya bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga telah memberi persembahan. Kiranya Kau berkati, Kau kuduskan persembahan ini ya Tuhan, agar menjadi persembahan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mengakhiri ya Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jadi selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu depan. Pesannya Kak Rin, tetap jaga kesehatan, kemana-mana pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Ya, kita nggak tahu penyakit itu bisa datang kapanpun. Makanya itu pesan Kak Rin, adik-adik di rumah maupun nanti mau keluar, tetap hati-hati ya, jaga kesehatan baik-baik. Dan kita juga sama-sama berdoa supaya kita bisa cepat berkumpul lagi di gereja ya. Ya itu aja sih pesan Kak Rin. Semoga adik-adik baik-baik aja dan sehat selalu. Bye, Tuhan Yesus berkati. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yohanes 20 ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati.